Pemerintah negara-negara di seluruh Asia bersiap menghadapi skenario terburuk krisis energi, termasuk potensi gangguan pasokan berkepanjangan dan parah. Pemirsa, pemerintah negara-negara di kawasan Asia bersiap menghadapi skenario terburuk krisis energi, termasuk dengan potensi gangguan pasokan berkepanjangan. Dan parahnya pemirsa, imbas belum usainya konflik di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Singapura bahkan menyebut situasi ini sebagai krisis Asia, mengingat ketergantungan kawasan dalam aliran pasokan energi dari Selat Hormuz. Pemerintah negara-negara di seluruh Asia bersiap menghadapi skenario terburuk krisis energi, termasuk potensi gangguan pasokan berkepanjangan dan parah. Amerika Serikat dan Iran masih berselisih terkait proposal untuk mengakhiri konflik yang mengguncang pasar global. Korea Selatan beralih ke mode krisis dengan membentuk satuan tugas darurat ekonomi. Filipina menetapkan status darurat nasional karena ancaman segera kekurangan pasokan energi yang kritis. Jepang meninjau seluruh rantai pasokan produk minyak bumi seiring meningkatnya risiko kekurangan dan dampak lanjutan pada ekonomi. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi memperingatkan perang dapat memicu tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi negaranya. Konflik Timur Tengah dan guncangan pasokan energi berpotensi semakin memicu inflasi, sebagaimana diungkapkan Chris Kent, asisten gubernur Reserve Bank of Australia dalam pidato di Sydney. Adapun Bank Sentral Filipina secara mengejutkan mempertahankan suku bunga dalam rapat di luar jadwal. Proyeksi inflasi tahun ini melonjak menjadi 5,1% dari sebelumnya 3,6% pada Februari. Dalam waktu kurang dari sebulan sejak konflik dimulai, banyak negara beralih ke status darurat, menyoroti pentingnya Selat Hormuz bagi aliran energi global. Sekitar seperempat perdagangan minyak dunia via laut melewati jalur ini, sebagian besar menuju Asia. Iran diketahui terus membatasi akses keluar masuk Selat Hormuz kecuali bagi kapal yang disetujui. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut situasi ini sebagai krisis Asia mengingat ketergantungan kawasan terhadap Selat Hormuz. Kekhawatiran yang meningkat membuat pasar gelisah. Saham dan obligasi melemah, sementara harga minyak naik di tengah sinyal yang saling bertentangan terkait gencatan senjata. Banyak negara Asia bergantung pada impor minyak Timur Tengah dan cadangan mulai menipis. Upaya mengamankan pasokan energi juga memicu kebijakan proteksionis. Cina membatasi ekspor pupuk, Indonesia berencana mengenakan pajak ekspor batu bara dan nikel, sementara Vietnam memprioritaskan kilang domestik. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak mentah melesat pada perdagangan Kamis bangkit dari pelemahan sesi sebelumnya. Seiring memudarnya harapan akan berakhirnya konflik Timur Tengah dalam waktu dekat. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 5,7% ke level $108,01 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 4,6% ke posisi $94,48 per barrel. Kenaikan ini terjadi di tengah volume perdagangan kontrak Brent front month yang tercatat sebagai yang terendah sejak 27 Februari, sehari sebelum Amerika Serikat dan Israel memulai serangan terhadap Iran. Pemirsa, upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik masih belum menunjukkan titik terang. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff mengkonfirmasi bahwa Washington telah mengirimkan daftar 15 poin tindakan kepada Iran sebagai dasar negosiasi. Namun, pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa meskipun proposal tersebut sedang ditinjau, belum ada pembicaraan konkret mengenai penghentian perang. Seorang pejabat senior Iran bahkan menyebut proposal tersebut sepihak dan tidak adil. Di sisi lain, Presiden Donald Trump mengatakan Iran telah mengizinkan 10 kapal tanker melintasi Selat Hormuz sebagai bentuk itikat baik dalam negosiasi. Pemirsa, nah, ketidakjelasan arah diplomasi di Timur Tengah pun masih memunculkan kebingungan antara pelaku pasar. Berita dari IPCC, PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK mencetak rekor laba bersih tertinggi sepanjang sejarah pada tahun buku 2025. Berdasarkan laporan keuangan audit 2025, Persero meraup laba bersih senilai 256,51 miliar rupiah atau tumbuh 20,87% secara tahunan dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya.
Emiten pengelola terminal kendaraan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC tercatat mencetak rekor laba bersih tertinggi sepanjang sejarah pada tahun buku 2025. Berdasarkan laporan keuangan audit 2025, perseroan meraup laba bersih senilai 256,51 miliar. Capaian tersebut tumbuh 20,87% secara tahunan dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya. Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Sugeng Mulyadi, mengungkapkan bahwa pencapaian ini melampaui level psikologis 250 miliar yang didorong oleh akselerasi inovasi strategi bisnis serta digitalisasi operasional secara konsisten. Dari sisi pendapatan, perseroan juga mencatatkan kenaikan 12,77% menjadi 929,96 miliar. Kontribusi dominan berasal dari cabang Tanjung Priok sebesar 91% atau 842,55 miliar, disusul penguatan terminal satelit di berbagai wilayah strategis sebesar 9%. Dari sisi segmen bisnis, kendaraan utuh atau completely built up masih menjadi motor utama dengan setoran pendapatan 697,66 miliar. Adapun pertumbuhan di tahun 2025 lalu turut dipicu oleh tren kendaraan listrik. Sepanjang 2025, Persero melayani lebih dari 101.731 unit kendaraan listrik, di mana merek asal Tiongkok mendominasi dengan volume lebih dari 80.000 unit. Terkait raihan kinerja keuangan 2025, Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Risiko Perseroan, Wing Negandoro, menyatakan fundamental perusahaan semakin solid dengan status debt-free company atau tanpa utang bank. Kondisi ini memberikan ruang gerak yang lebih prudent bagi perseroan untuk melakukan pengembangan bisnis secara mandiri. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, emiten sektor teknologi PT Metro Data Electronics Tbk membukukan peningkatan pendapatan dan laba bersih sepanjang 2025. Berdasarkan laporan keuangan perseroan mencetak peningkatan pendapatan menjadi 27,2 triliun rupiah pada 2025. Pendapatan tersebut naik 8,06% dibandingkan dengan 2024 yang sebesar 25,14 triliun rupiah. Pendapatan perseroan disumbang dari perangkat keras sebesar 19,49 triliun rupiah, perangkat lunak 6,54 triliun rupiah dan jasa pemeliharaan senilai 9 ataupun 2,02 triliun rupiah. Dari sisi bottom line, pemirsa, perseroan meraih laba bersih sebesar 813,99 miliar rupiah atau tumbuh 10% dari tahun sebelumnya. Presiden Direktur Metro Data Electronics Susanto Jaja mengatakan bahwa perolehan laba bersih konsolidasi di tahun lalu mencerminkan ketahanan kinerja dan efektivitas strategi bisnis perseroan. Ia juga menjelaskan dari berbagai jenis usaha yang digeluti perseroan, unit bisnis distribusi tetap menjadi kontributor utama pendapatan. Penerapan strategi diversifikasi produk telah mengantarkan unit bisnis distribusi meraih pertumbuhan penjualan hingga 9% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pemirsa, unit solusi dan konsultasi digital terus menunjukkan peningkatan kualitas pertumbuhan dengan penjualan unit meningkat 4,5% dengan perolehan laba bersih naik hingga 12%.